Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin bercinta iman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana kita masih diberi kekuatan iman dan ditetapkan keimanan kita oleh Allah Azza wa Jal. Senantiasa al-muslim memohon kepada Allah Azza wa Jal akan ketetapan al-iman dan diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin bercinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita masih lanjutan kitab Taqribul Fara'id yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bab yang akan kita bahas terkait dengan macam-macam ahli waris dalam faraid. Kalau sebelumnya telah dijelaskan tentang asabah, ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tidak menentu. Kemudian al-muallif menjelaskan aqsamul warasah bin nisbati ilal irsi bil fardi awit ta'sib. Macam-macam ahli waris dilihat dari hak kewarisannya. Hak kewarisannya baik dengan mendapatkan bagian tetap atau mendapatkan bagian asabah. Telah dijelaskan pada kesempatan yang sebelumnya dan sebelumnya, ahli waris ada dua macam secara umum. Ada yang mendapatkan bagian tetap dan ada yang mendapatkan bagian tidak menentu, asabah. Keseluruhan ahli waris ini, baik laki maupun perempuan, dilihat dari hak yang dia dapat, macam warisan yang dia dapat, baik mendapatkan bagian tetap atau mendapatkan bagian asabah, secara terperinci akan dibagi menjadi 4 golongan. Yaqul al-muallif, yanqasimul warasatu ila arba'ati aqsamin. Ahli waris secara terperinci akan digolongkan ada 4 golongan. Siapa saja 4 golongan ini? Apa saja 4 golongan ini? Yang pertama, golongan pertama, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Jadi hanya mendapatkan bagian tetap. Kemudian yang kedua, ahli waris yang mendapatkan asabah saja. Kemudian yang ketiga, ahli waris yang kadang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapatkan asabah, dan kadang dua-duanya mendapatkan bagian tetap dan asabah. Dan golongan yang keempat, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dan terkadang mendapatkan asabah saja, tidak menghimpun keduanya. Lalu siapa saja
mereka, ini patut kita fahami sebagai penuntut ilmu, khususnya ilmu tentang faraid. Pertama yang mesti diketahui, jika mendapatkan satu masalah dalam faraid, dia milah ahli waris. Apakah dia mendapatkan golongan tetap? Apakah ahli waris tersebut mendapatkan bagian tetap? Ataukah dia tergolong asabah? Atau tergolong yang ketiga atau yang keempat? Yaqul al-muallif di sini, al-warisuna bil fardhi faqat hum sittah. Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap disebutkan oleh muallif ada 6. Artinya dia tidak akan mendapatkan asabah, dia hanya mendapatkan bagian tetap. Bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah ibu. Ibu si mayit, ibu kandung si mayit. Ibu yang dimaksud adalah ibu kandung si mayit. Ibu Allah Azza wa Jalla tetapkan bagiannya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, 1/6 atau 1/3 dengan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, nenek al-jaddah yang termasuk mendapatkan bagian tetap adalah nenek. Bagian nenek 1/6 dengan ketentuannya. Kapan? Selama tidak ada ibu si mayit. Nenek yang dimaksud adalah baik nenek dari jalur ayah ataupun jalur ibu. Artinya nenek ibunya ibu atau nenek ibunya ayah. Ketentuannya selama tidak ada ibu si mayit. Bagian nenek ditetapkan dalam sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW. Yang ketiga, yang ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, saudara laki-laki yang seibu. Saudara laki-laki yang seibu. Allah Azza wa Jal jelaskan, tetapkan bagiannya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, masalah al-kalalah. Saudara laki-laki seibu bagiannya 1/6 atau 1/3 di keadaan yang lainnya. Yang keempat, yang mendapatkan bagian tetap dari ahli waris adalah saudara perempuan yang seibu. Jadi ada saudara laki-laki seibu, ada saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu sama sebagaimana saudara laki-laki seibu ketentuannya. Tidak dibedakan. Dasarnya An-Nisa ayat yang ke-12. Satu saudara perempuan seibu mendapatkan hak 1/6. Jika ada 2 atau lebih, saudara perempuan dan saudara laki-laki seibu, ada 2 minimal atau lebih, maka hak mereka 1/3. Tinggal dibagi sama laki dengan perempuan.
Adapun yang kelima yang termasuk mendapatkan bagian tetap adalah az-zaujah, istri. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, Allah tegaskan di sana bagian istri 1/4 atau 1/8. Adapun yang keenam, bagian ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, ahli waris yang mendapatkan bagian tetap adalah suami dengan hak yang ditetapkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Hak suami setengah atau 1/4. Jadi ahli waris golongan pertama adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Siapa saja mereka? Ibu, nenek, ibunya ibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, istri dan suami. Ketentuan ketetapannya telah Allah tetapkan dalam An-Nisa pada ayat yang telah disebutkan pada ayat 11 dan 12 An-Nisa. Kemudian yaqul muallif, yang kedua, golongan ahli waris yang kedua, al-warisuna bit-ta'sibi faqat. Ahli waris yang hanya mendapatkan asabah. Ahli waris yang hanya mendapatkan asabah. Siapa mereka? Qal wa humul asabatu bin nafsi ghairal abi wal jaddi. Mereka ini adalah asabah bin nafsi yang telah kita jelaskan. Siapa saja asabah bin nafsi? Semua ahli waris laki-laki. Semua ahli waris laki-laki ada 12. Selain ahli waris laki-laki semuanya ada 15 sebetulnya. Ahli waris laki-laki ada 15. Ahli waris laki-laki semuanya asabah bin nafsi, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Dari 13 ahli waris laki-laki ini, jadi totalnya kalau 15 dikurangi 2 ada 13. Dari 13 ahli waris laki-laki yang asabah bin nafs, dua ayah sama kakek keadaannya sedikit beda. Dengan kata lain, ayah dengan kakek nanti masuk di golongan yang ketiga. Jadi total bisa dikatakan asabah bin nafsi sekitar ada 11. Atau yang mendapatkan asabah. Ahli waris yang hanya mendapatkan asabah, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya dari keturunan laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki yang sebapak, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki yang sebapak, al-am asy-syaqiq, paman kandung, al-am li'ab, paman yang sebapak. Yang ke-9, ibnul am asy-syaqiq, anak laki-laki paman kandung. Dan yang ke-10, ibnul am li'ab, anak laki-laki paman yang sebapak. Dan yang ke-11 adalah al-mu'tiq,
laki-laki yang membebaskan budak. Ke-11 ini mendapatkan bagian asobah. Mendapatkan bagian asobah. Adapun ayah dengan kakek, al-muallif menggolongkan termasuk golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga? Jadi golongan yang ketiga, saya ulangi, golongan pertama tadi ahli waris yang mendapatkan bagian tetap saja. Semuanya ada 4 golongan. Golongan yang kedua, ahli waris yang mendapatkan bagian asobah saja. Adapun golongan yang ketiga dikatakan oleh muallif, al-warisuna bil fardi taratan wa bit ta'sibi ukhra wa yajma'una bainahuma ukhra. Golongan yang ketiga, ahli waris yang dia kadang mendapatkan bagian tetap saja. Di keadaan yang lain, di kasus yang lain, mendapatkan asobah saja. Di keadaan yang ketiga, kadang menggabungkan, artinya mendapatkan bagian tetap sekaligus asobah. Jadi golongan yang ketiga, sekali lagi, golongan ketiga ini kadang mendapatkan asobah, fardu saja, mendapatkan bagian tetap saja. Nanti kita contohkan insyaAllah. Kadang mendapatkan asobah saja, kadang mendapatkan bagian tetap sekaligus asobah. Golongan ketiga ini ada 2 laki-laki, yaitu ayah al-ab wal jad, ayah dan kakek dari jalur ayah, kakek ayahnya ayah. Baik. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat, man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi taratan wa la yajma'u bainahuma. Ada sekelompok wanita atau ahli waris lah. Jadi golongan yang keempat ini, mereka yang mendapatkan, golongan yang keempat sekali lagi, mereka yang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapatkan bagian asobah, dan tidak menggabungkan keduanya. Artinya tidak menggabungkan antara bagian tetap dan asobah, tidak. Siapa mereka? Ada 4. Yang pertama, anak perempuan. Anak perempuan, kadang anak perempuan kandung si mayit, kadang mendapatkan bagian tetap. Bagian tetap yaitu setengah atau nantinya 2/3. Dan kadang mendapatkan bagian asobah. Jadi kalau dia mendapatkan asobah, tidak mendapatkan bagian tetap, yang pasti. Tidak gabung. Yang kedua, yang mendapatkan bagian tetap, kadang asobah, dan tidak menggabung keduanya, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa bagian cucu perempuan dari anak laki-laki? Kadang mendapatkan bagian tetap setengah, kadang mendapatkan 2/3, kadang mendapatkan 1/6, dan di kasus
lainnya kadang mendapatkan asobah saja. Tidak menggabungkan keduanya. Yang ketiga, dari kelompok yang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapatkan asobah, saudara perempuan kandung. Dan yang keempat, saudara perempuan yang sebapak. Jadi ada 4 wanita dari ahli waris yang kadang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapatkan asobah, dan tidak menggabung antara keduanya. 4 wanita ini anak perempuan dengan ketentuannya ya, kapan mendapatkan setengah, 2/3, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan yang sebapak. Baik, kesimpulannya kita sampaikan dengan sebagai contoh-contoh ya. Jadi macam ahli waris. Dilihat dari bagian waris fardu atau taksib. Yang pertama, ahli waris yang mendapat bagian tetap. Mendapatkan bagian tetap. Golongan yang kedua, ahli waris yang mendapatkan asobah. Golongan ketiga, ahli waris yang kadang mendapatkan bagian tetap, kadang mendapat bagian tetap, kadang asobah, kadang keduanya, bagian tetap dan asobah. Kadang bagian tetap dan asobah. Dan keempat, ahli waris yang kadang mendapat bagian tetap, kadang mendapatkan bagian asobah. Dan tidak menghimpun keduanya. Nah ini tadi, ini ada 6 nantinya ya, contoh. Langsung aja kita contohkan. Ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, ya tadi itu, suami, istri, seorang meninggalkan, anggaplah suami dan anak laki-laki. Di sini suami mendapat bagian tetap, yaitu seorang meninggalkan ibu dan anak laki-laki misalkan. Kita ambil contoh yang gampang-gampang aja dulu. Bagian ibu adalah 1/6, ini asobah. Nah, di sini ahli waris yang mendapat bagian tetap ini. Ini yang mendapat asobah itu ini.
ahli waris. Contoh yang lain misalkan seorang meninggalkan satu saudara atau saudara laki dan perempuan ya. Saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Dan di sana ada saudara laki-laki kandung, anggaplah 3. Di sini 1/3, di sini sisanya asobah. Nah, jadi di sini anak laki-laki, atau di sini mungkin kita contohkan saudara laki-laki kandung boleh, saudara laki-laki sebapak boleh, atau paman juga boleh supaya bervariat. Tapi kalau paman di sini nanti beda ya. Di sini nanti 1/3. Nah, ini jadi suami, ibu, saudara seibu laki dan perempuan mendapat bagian tetap. Anak laki-laki, paman, saudara laki-laki kandung mendapat bagian asobah. Asobah saja. Jadi asobah saja itu tadi kita sebutkan ada 11 lah. Ada 11 dengan laki-laki yang membebaskan budak. Anak laki-laki. Bagaimana jika ada ayah dengan anak laki-laki? Nah, ini telah kita bahas pada bab asobah. Ayah mendapatkan 1/6. Nah, ini nanti masuk dalam golongan yang ketiga, ahli waris yang kadang mendapat bagian tetap. Contohnya ini, kadang mendapatkan asobah. Ini langsung kita contohkan aja. Untuk yang ini, kadang mendapatkan bagian tetap. Intinya di sini nih ayah dan kakek. Contohnya ini mendapat bagian tetap. Kadang asobah, ya contoh yang mudah, ibu sama ayah. Ibu mendapatkan 1/3, ayah sisanya. Kadang mendapat bagian tetap dan asobah. Contohnya bagaimana? Ayah, anak perempuan 1 dengan ayah. Anak perempuan bagiannya setengah, ayah 1/6 ditambah asobah. Nah, ini bagian yang ketiga tadi, ayah dan kakek kadang mendapat bagian tetap, kadang contohnya ini, kadang mendapat bagian asobah, contohnya ini, kadang mendapat bagian tetap dan asobah. Adapun kelompok yang keempat tadi, ada 4 wanita. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan sebapak. Yang pasti ada ketentuan-ketentuannya. Ketika anak perempuan dengan anak laki-laki, dia akan mendapatkan asobah. Ketika cucu perempuan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki akan mendapatkan asobah. Ketika saudara perempuan kandung dengan saudara laki-laki kandung akan mendapatkan asobah. Intinya apabila keempat wanita ini dengan ada laki-laki yang selevelnya, maka akan mendapatkan asobah dengan ketentuannya.
Ada ketentuan-ketentuannya. Namun jika tidak ada laki-laki yang selevel, ada satu anak perempuan, maka akan mendapatkan bagian tetap, yaitu setengah. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh ahlul ilmi. Jadi ini amatlah penting bagi kita, penuntut ilmu khususnya, dan bagi yang ingin mengetahui atau menyelesaikan bab faraid, menyelesaikan kasus warisan, kita mesti menggolongkan, memahami dan menggolongkan ahli waris termasuk golongan yang mana. Jadi termasuk golongan yang mana? Apakah golongan yang mendapat bagian tetap, ataukah golongan yang mendapatkan asabah, atau golongan yang kadang mendapatkan bagian tetap, kadang asabah, dan kadang mendapatkan menghimpun keduanya, ataukah golongan yang keempat. Dan ini dasar yang mesti difahami. Jadi al-muallif hafizahullah setelah menjelaskan tentang asabah, yang sebelumnya menjelaskan bagian yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan ketentuan-ketentuannya, beliau menjelaskan intisari faraid atau khulasah ya. Khulasah ahli waris itu ada 4 golongan. Dilihat dari waris fardu atau taksib. Apakah mendapatkan bagian tetap ataukah mendapatkan asabah, ada 4 golongan. Nah ini beberapa hal yang disampaikan oleh muallif, dan insyaallah kita lanjutkan lagi di waktu yang lain. Ada bab setelah ini al-muallif menjelaskan tentang bab al-hajb. Bab al-hajb ini bab yang penting untuk difahami juga. Tak kalah pentingnya dengan mengetahui, mengenal ahli waris dan bagian-bagiannya. Karena dengan mengetahui bab al-hajb, bab tentang penghalang warisan, kita bisa mengetahui akan hak-hak, apakah betul-betul berhak ahli waris tersebut ataukah ada penghalangnya. Baik, sebelum saya selesaikan, mungkin ada 2 soal yang saya sampaikan, yaitu sebutkan 2 ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dengan contoh singkat. Yang kedua, sebutkan contoh ahli waris yang mendapatkan bagian tetap dan asabah. Sebutkan ahli waris yang mendapat bagian tetap plus asabah dengan contoh yang ringan, contoh yang singkat. Ini bahasan kita malam ini, dan insya Allah kita lanjutkan di pekan mendatang insya Allah dengan bab yang lain, dengan bab al-hajb tentang penghalang atau hajb wal mahjub insyaallah taala. Aqulu qouli hadza
Wallahu taala a'la wa alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.